Selamat pagi anak-anak sekolah minggu yang baik, yang sehat, yang ganteng, yang cantik, yang pinter. Amin, amin, amin. Hari ini tanggal 4 Agustus tahun 2024. Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan sudah tolong kita bulan Juli. Tuhan sudah tolong kita melewati banyak hal. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Kita akan mempelajari firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul 13. Tapi mari kita berdoa dulu. Sesudah itu kita mendengar bersama-sama dan ikut ya, bernyanyi bersama-sama teman-teman sekolah minggu. Nyanyi yang baik, nyanyi yang gembira, supaya hati kita gembira dan Tuhan senang. Mari tutup mata, lipat tangan, sikap hormat, berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah tolong kami di bulan Juli. Sekarang karena kebaikan Tuhan kami bisa masuk di bulan Agustus. Haleluya, puji Tuhan, mulia Tuhan, agung Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus sayang kami. Tolong ampuni kami buat semua dosa kami kepada Tuhan dan kepada sesama. Sucikan kami karena kuasa darah Tuhan Yesus dan pimpin kami hidup taat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman yang berulang tahun di minggu ini. Biar teman-teman sehat, bergembira karena Tuhan, diberkati Tuhan, jadi berkat di rumah, di sekolah, dan di mana saja. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau beribadah, mempelajari firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 13. Kami mohon berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita nyanyi dulu ya bersama-sama dengan teman-teman sekolah minggu. Nah, anak-anak sekolah minggu yang keren,
Kita sudah bernyanyi bersama. Sekarang mari kita buka Kisah Para Rasul 13. Ya, baca ya. Sama-sama dibaca atau satu orang yang membaca dengan jelas, suara jelas. Dibuka Alkitabnya. Oke. Kalau sudah, ini pelajaran yang kita bisa dapat. Yang pertama, memberitakan Injil, kabar baik, bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus adalah tugas bagi semua orang Kristen, orang percaya kepada Kristus, baik dia anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa, orang tua. Itu tugas, tahu ya tugas apa yang harus dilakukan. Dan melaksanakan tugas memberitakan Injil itu tidak mudah. Pasti ada persoalan, pasti ada masalah dan rintangan. Tapi Roh Kudus memberi kuasa, memberi semangat, memberi keberanian untuk kita bisa melaksanakan tugas itu, yaitu menceritakan kepada banyak orang bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat satu-satunya. Kalau kita mau dosa kita diampuni, percaya pada Tuhan Yesus, minta ampun, supaya hidup kita di dunia ditolong Tuhan. Dan kalau kita meninggal kapanpun, ada kepastian pasti diselamatkan masuk sorga. Itu tugas kita. Jadi ayo kita minta Tuhan, kita berdoa minta Tuhan kasih kita keberanian, minta kesempatan. Dan yang kedua, ayo berlatih untuk membicarakan, bisa menginjil. 1 menit bisa loh. Nanti guru-guru akan latih bagaimana menginjil 1 menit. Bersaksi, bercerita tentang Tuhan Yesus. Seperti hari ini kita lihat nama Barnabas dan Saulus. Ya. Yang kedua, kita harus ingat anak-anak, di mana saja Injil diberitakan, iblis nggak seneng. Iblis bisa menggunakan orang-orang jahat untuk membuat manusia tidak menerima keselamatan. Kali ini orang jahat itu bernama Elimas atau Bar Yesus. Siapa? Elimas atau Bar Yesus. Dia tukang sihir, pengikut iblis yang menghalang-halangi gubernur yang namanya Sergius Paulus. Siapa? Sergius Paulus, supaya dia tidak percaya kepada Yesus Kristus. Tapi puji Tuhan, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Elimas, si jahat itu, mendadak buta. Wah, melihat hal tersebut, Gubernur Sergius Paulus akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi anak-anak, kuasa Tuhan Yesus lebih besar dari kuasa iblis. Lebih besar. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Usir di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa iblis dikalahkan. Jadi, anak-anak, mari kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus, bahwa Dia satu-satunya juru selamat. Dia satu-satunya Tuhan. Dia sudah mati bangkit bagi kita yang mau percaya. Dan mari kita setia tiap hari menceritakan kepada banyak orang, kepada mama papa, kepada teman-teman, kepada siapa saja, bahwa Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus sanggup tolong, dan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Alkitab menceritakan bahwa Roh Kudus dicurahkan juga pada anak-anak, anak laki, anak perempuan, supaya apa? Supaya berani memberitakan Injil. Tapi tidak kepada semua anak, hanya yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan mau hidup mengasihi Tuhan akan mengalami kepertolongan, keberanian,
kesempatan untuk memberitakan Injil. Pertanyaannya, apakah anak-anak mengasihi Tuhan Yesus? Apakah anak-anak sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Kalau ya, mari kita berdoa dan bilang, Tuhan, saya mau mengasihi-Mu. Saya mau melakukan kehendak-Mu. Saya mau memberitakan Injil. Tolong saya Tuhan. Nah, itu didoakan tiap hari. Nanti anak-anak akan belajar bagaimana bersaksi 1 menit itu. Dan kalau kita setia memberitakan Injil, Alkitab bilang, maka Tuhan akan menyertai kita senantiasa sampai kita meninggal, sampai hari kiamat datang. Ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Siapa yang mau disertai Tuhan setiap hari? Nah, harus lakukan itu kehendak Tuhan yang kita pelajari hari ini, yaitu memberitakan Injil dalam perkataan dan perbuatan. Siap? Siap? Amin. Mari kita berdoa, mohon berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mengasihi Tuhan. Kami mau percaya sungguh bahwa Engkau adalah Juru Selamat dan Tuhan satu-satunya. Kami juga mau menceritakan kepada banyak orang tentang Tuhan Yesus supaya mereka percaya dan diselamatkan. Sehingga hidup mereka juga disertai Tuhan, dan kalau mereka meninggal, mereka juga memperoleh surga yang hanya bisa diperoleh karena anugerah, bukan dengan perbuatan baik kami semata. Tuhan, tolong saya untuk jadi pemberita Injil dalam perkataan dan perbuatan. Saya mau cinta Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sangat baik. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati anak-anak. Sampai jumpa. God bless you. Amin.